warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Her Sugno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan hukuman terhadap Habib Rizik Sihab sama dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk perkara kerumunan di Petamburan itu divonis 8 bulan penjara dan swab di Rumah Sakit Umi Bogor itu 4 tahun penjara. Putusan majelis banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ini sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Sejak awal kita sudah bisa menduga bahwa Habib Rizik Sihab ini adalah target yang harus dihukum apapun caranya. Benar sih, memang masih ada tahapan hukum berikutnya, yakni kasasi di Mahkamah Agung, sampai kemudian peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung juga. Tetapi saya kira sebagai sebuah ikhtiar sih boleh dicoba. Tetapi hasilnya seperti apa, sudah hampir pasti kita bisa menduga seperti apa. Ya karena itu tadi, karena Habib Rizik Sihab itu adalah target. Nah, yang justru sebenarnya yang mengagetkan itu adalah fakta yang ditemukan media, penelusuran dari media. Beberapa orang majelis hakim yang menangani banding Habib Rizik Sihab ini ternyata sama dengan yang menangani proses banding dari Jaksa Pinangki. Dan lebih menarik lagi itu ternyata beberapa orang diantaranya juga menangani proses banding buronan rampok uang rakyat Joko Chandra. Ingat ya, sejak kemarin saya memutuskan bergabung bersama dengan teman-teman di Pikiran Rakyat Media Network. Ada 170 media yang memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kata koruptor, tapi menggunakan kata maling, rampok, atau garong uang rakyat. Fakta ini seharusnya memang tidak terlalu mengejutkan ya kalau orangnya juga itu saja. Karena mereka ini adalah hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi yang mengejutkan itu adalah produk putusan hukum mereka ini. Kenapa bisa berbeda sekali ya? Ketika menangani Pinangki dan juga menangani Joko Chandra dan kemudian menangani Habib Rizik Sihab. Putusannya sangat berbeda sekali. Pada kasus Pinangki, itu hakim yang sama itu mengkorting hukuman Pinangki, jaksa yang jadi operator dalam mafia perkara itu dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun. Sementara Joko Chandra dalam kasus suap pengurusan fatwa dari Mahkamah Agung, dia di-reporting juga, didiskon juga, tapi nggak sebesar Pinangki, dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Ini lumayan lah. Nah, ketika menangani kasus Habib Rizik Sihab, mereka tak kenal ampun. Jadi tetap saja Habib Rizik Sihab dihukum dalam kasus suap di Rumah Sakit Umi 4 tahun penjara, dan kasus kerumunan di Petamburan itu 8 bulan penjara. Kan padahal di awal itu masyarakat awam pun tahun belaka ya, bahwa kasus Habib Rizik Sihab ini sangat dipaksakan. Kalau Habib Rizik dihukum karena melanggar protokol kesehatan, alangkah banyaknya ya para pejabat kita yang harus dihukum, bahkan termasuk Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan berkali-kali itu diketahui melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Nggak usah cerita yang lama ya, di beberapa ketika beliau berkunjung ke NTT beberapa waktu yang lalu. Yang terbaru kan kita tahu juga Presiden membagi-bagikan sembako di kawasan Grogol dan terjadi kerumunan massa yang luar biasa. Itu di tengah PPKM level 4 itu sedang dilaksanakan di Jakarta. Ya, tetapi sampai sekarang kan kita tahu tidak ada hukuman apapun. Ya, jangan Presiden Jokowi deh, yang lain-lain, para pejabat-pejabat juga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Tidak ada yang dibawa ke pengadilan kecuali Habib Rizik Sihab. Yang terbaru, Anda tentu mengikuti beritanya, yakni Gubernur NTT, Victor Laiskodat ini bersama sejumlah para pejabat di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu melakukan sebuah pesta di tepi pantai. Ini luar biasa mereka yang hadir, dan juga ada pertunjukan, ada musiknya, dan salah satu bupatinya itu juga naik ke panggung tanpa menggunakan masker. Nah, kita tunggu bagaimana kasusnya, apakah Gubernur NTT bersama dengan para pejabat di lingkungan Pemprov dan juga para bupati ini juga akan mendapat perlakuan yang sama seperti yang didapat oleh Habib Rizik Sihab. Begitu pula halnya dengan dakwaan menyembunyikan hasil swab. Ini bukankah Presiden Jokowi sendiri yang sudah mengingatkan bahwa status COVID-19 seseorang itu tidak boleh dibuka umum. Jadi agak aneh kalau kemudian khusus untuk Habib Rizik Sihab di Uber, dia harus membuka statusnya, dan kemudian karena dianggap menyembunyikan, dia dihukum
sampai 4 tahun. 4 tahun loh, 4 tahun ini lebih berat dari hukuman Joko Chandra. Joko Chandra ini sudah melarikan diri selama 11 tahun, kemudian berhasil ditangkap di Malaysia, dan sekarang dia kembali ke Indonesia harus menjalani hukuman, dan kemudian dia divonis karena ditemukan fakta bahwa dia menyuap untuk mengurus fatwanya, itu dia dihukum 4,5 tahun dan kemudian didiskon jadi 3,5 tahun. Siapa saja para majelis hakim tersebut? Dalam banding untuk di Rumah Sakit Swab Umi ini ada 2 nama yang disebut menjadi majelis hakim, Joko Chandra dan Pinangki. Pertama adalah Ketua Majelis Hakim Haryono dan anggota majelis hakimnya M. Yusuf. Dalam perkara banding Joko Chandra, Haryono dan M. Yusuf itu bertukar peran. M. Yusuf yang menjadi ketua dan Haryono menjadi anggotanya. Dalam kasus Joko Chandra itu, selain Yusuf dan Haryono, ada 3 orang lagi anggota majelis hakimnya, yakni Singgih Budi Prakorso, Rusdi, dan Reni Halida Ilham Malik. Ketika mengadili banding Pinangki, Yusuf kembali menjadi ketua dengan anggota Singgih Budi Prakoso dan Reni Halida Malik. Nama Rusdi tidak masuk sebagai majelis hakim. Anda pasti masih ingat ya, dasar pertimbangan majelis hakim memangkas nyaris habis hukuman Pinangki ini karena dasar pertimbangannya sangat spesial, jadi orang pasti tidak mudah lupa. Alasan pertama karena katanya Pinangki itu dia ikhlas dipecat sebagai jaksa, itu jadi menjadi pertimbangan sehingga hukumannya dipangkas. Kemudian sebagai perempuan itu dia harus dilindungi, dan sebagai ibu seorang anak yang masih berusia balita, dia itu masih punya tanggung jawab untuk melindungi anaknya masih balita, karena itu hukumannya diringankan. Dari penelusuran yang dilakukan oleh Tirto ID, sebuah media online, Hakim Haryono yang meringankan vonis Pinangki itu tercatat 4 kali dilaporkan ke Komisi Yudisial. Ini terkait pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim. KY menyatakan tidak terbukti dan kasusnya ditutup. Sementara 6 tahun lalu untuk Hakim Muhammad Yusuf ini, yang dia juga menjadi salah satu hakim yang memvonis Pinangki, dia dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait dengan keberatan pertimbangan dan penafsiran pendirian hakim dan fakta persidangan. Namun dalam putusan pleno Komisi Yudisial dia dinyatakan tidak terbukti. Itu pada waktu itu dia tidak dinyatakan tidak terbukti. Tetapi pada tahun 2020 Yusuf kembali dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dia itu dilaporkan atas kasus perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Saat ini kasusnya sedang diverifikasi, begitu saya baca. Dan kemudian permintaan kelengkapan buktinya. Sementara itu Reni Halida Malik ini bersama dengan majelis hakim yang lain namanya Hakim Lafat Akbar. Dia sering berduet memotong hukuman para terpidana korupsi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam kasus mantan Ketua Umum P3 ini, Muhammad Romahur Muzi, kedua hakim itu memangkas hukuman Romahur Muzi menjadi 1 tahun penjara. Anda masih ingat juga ya bahwa Romahur Muzi ini ditangkap oleh KPK dan kemudian dihukum oleh hakim karena kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Jadi para majelis hakim ini di Pengadilan Negeri Jakarta ini memang terkenal rupanya sebagai hakim yang pemurah ya. Mereka sangat sering mendiskon, memotong masa tahanan dari mereka-mereka yang divonis oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama. Cuman khusus dalam kasus Pinangki ini memang gila-gilaan sekali. Banyak orang yang terkejut dan banyak orang yang curiga atas keputusan majelis hakim. Bagaimana mungkin dari hukuman 10 tahun penjara kemudian didiskon hanya menjadi 4 tahun penjara dengan alasan tadi. Ikhlas dipecat sebagai jaksa dan kemudian sebagai wanita dia harus mendapat perlindungan dan juga masih punya anak balita. Dari data-data tersebut itu sangat jelas ya bahwa ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili proses banding Habib Rizik Syihab ini sangat ramah terhadap para koruptor, rampok uang rakyat. Mereka juga merupakan hakim bermasalah, itu setidaknya karena beberapa kali dilaporkan ke Komisi Yudisial, walaupun kemudian itu dinyatakan tidak terbukti. Diskon gila-gilaan terhadap Pinangki ini menunjukkan bahwa mafia peradilan itu nyata. Sebagai jaksa, Pinangki ini terlibat, dia dikenal sebagai calo perkara level atas. Dia bersama dengan Anita Kolopaking, ini pengacara Joko Chandra, itu kan diketahui mengurus fatwa Mahkamah Agung untuk pembebasan Joko Chandra. Di pengadilan itu juga terungkap keduanya terlibat dalam pengurusan gerasi mantan Gubernur Riau Anas Makmun.
Anas mendapat pengurangan hukuman dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Diduga diskon besaran hukuman Pinangki ini merupakan upaya untuk memutus rantai agar dia tidak bernyanyi dan membuka keterlibatan para petinggi kejaksaan dan juga para pejabat di lembaga-lembaga peradilan lain termasuk di Mahkamah Agung. Karena peran dia rupanya sangat sentral Pinangki ini. Jadi kalau dia kemudian tetap dihukum sangat berat dan tidak mendapat keringanan hukuman, dipastikan dia akan menyanyi, dan ini membahayakan para petinggi di lingkungan penegak hukum kita. Karena itulah Pinangki mendapat keistimewaan. Masih mengutip hasil penelusuran dari Tirto ID, ada kasus hukum yang melibatkan seorang wanita nih, seorang ibu yang tidak mendapat keistimewaan seperti Pinangki. Yang pertama ada melibatkan seorang aktivis dari Papua namanya Sayang Mandabayan. Ini dia divonis hukum 9 tahun penjara karena sikap politiknya. Dan dia harus menyusui bayi yang berusia 6 bulan itu di dalam penjara. Begitu juga dengan Angelina Sonda. Mudah-mudahan Anda nggak lupa ya. Ini politisi Partai Demokrat dan juga seorang artis yang dia menjadi terpidana kasus suap di Wisma Atlet Palembang. Dia juga orang tua tunggal, tapi dia juga tidak mendapat keistimewaan seperti Pinangki. Dia sebagai wanita juga tidak mendapat perlindungan seperti Pinangki. Dengan fakta-fakta semacam itu tidak salah ya, bila Habib Rizik Syihab seperti dikutip pengacaranya itu justru mengucapkan alhamdulillah karena majelis banding menguatkan vonisnya 4 tahun dan 8 bulan penjara. Jadi Habib Rizik Syihab tidak bersedih atau kecewa. Jadi benarlah apa yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab kepada majelis hakim ketika dia divonis dalam perkara suap Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu itu, sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Ketika para penegak hukum, para anggota majelis hakim bersekutu dengan para perampok uang rakyat, bersekutu dengan para mafia peradilan, bersekutu dan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam oposisi, kita tidak bisa lagi berharap dengan pengadilan di dunia ini. Satu-satunya harapan adanya keadilan hanyalah di pengadilan akhirat. Mereka ini, para hakim yang tidak adil di dunia, harus bersiap-siap menghadapi pengadilan di akhirat. Di pengadilan akhirat, mereka tidak bisa saling melindungi. Nggak bisa seperti sekarang ini, bagi baku atur. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.